Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholli ala Izin bertanya Buya, Buya bagaimana sebaiknya dalam menyikapi gaji syubhat Buya? Ambillah contoh seorang guru dalam mengajar. Ketika mengajar, seorang guru pastinya sudah mendapatkan jam mengajar yang telah ditentukan. Misalnya 2 jam dalam sehari. Namun dakalnya guru tidak on time yang disebabkan beberapa hal yang tidak diduga, seperti perjalanan macet atau bertemu kawan di jalan yang mengharuskan untuk menyapa dan berbincang ringan sebentar. Dan hal tersebut mengakibatkan terlambat masuk kelas sekitar 5-7 menit. Sedangkan untuk memastikan waktu sedetail itu sangatlah merepotkan Buya untuk kebanyakan guru. Apakah harus sebagai guru memotong gaji bulanannya atau cukup dengan mensedekahkan kepada orang lain dengan perkiraan gaji tersebut? Dan seandainya guru tersebut menambah jam mengajarnya sekira waktu terlambat tadi, apakah cukup untuk menggantikannya atau malah terhitung zalim karena mengambil waktu anak-anak? Mohon bimbingannya Buya, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika sudah ada ikatan kerja antara yang punya pekerjaan dan yang bekerja adalah dengan tempo waktu, maka di saat orang bekerja tidak sesuai dengan waktunya, maka ada bagian rezekinya yang haram. Mestinya ngajar 2 jam, ternyata dia hanya ngajar 1,5 jam, haram selebihnya, hanya haknya saja. Karena muslimuna ala syurutihim, sesuai dengan kesepakatannya, sesuai dengan kesepakatan. Makanya harus waspada, ini urusan dimakan. Mestinya kita lebih takut dengan keharaman ini daripada kepada atasan. Ya, ini kadang-kadang hanya takut dipesat oleh bosnya, takut oleh atasannya, itu saja, bukan takut kepada Allah. Ini musibah. Mestinya kalau orang punya iman akan disiplin sendiri. Itu jangan dianggap sepele. 10 menit saja, 10 menit setiap hari, kali berapa itu orang? Makanya gajinya ada bagian yang haram. Ini harus jelas, nggak boleh main-main yang demikian itu. Kecuali udzur ini kayak lain cerita. Dia sudah membiasakan jam 6 itu berangkat dari rumahnya, dan biasa jam 7 sudah nyampe. Sehingga setengah 8 ngajar, oke. Tak taunya hari itu macet, kecelakaan atau apa, itu di luar kemampuan. Tapi kalau dia punya kebiasaan seperti itu, ada orang kebiasaan. Kalau nggak telat bukan dia lagi sudah. Oh ini nggak benar, dia haram, hati-hati. Ini urusan ada hitungannya, zalim. Karena anak yang belajar itu adalah, kalau dia membayar, misalnya membayar guru itu untuk datang pada waktunya, bukan untuk main-main. Cuman tidak banyak orang waspada urusan begini. Maka dari itu hati-hati. Yang bekerja tapi pakai ikatan waktu seperti itu, maka hendaknya dia adalah tepat waktu. Dan kalau tidak, dia akan zalim kepada dirinya sendiri, akan menjadikan hartanya tidak semuanya haram. Ada campur yang haram, bukan sekedar subhat. Kenapa? Dia teledor. Tapi kalau dia sudah berusaha, subhanallah, sudah jamnya tiba-tiba sakit perut atau suka hamam, sudah jamnya tak taunya ada satu hal, masya Allah. Nah itu, HP pun dimatikan, ngajar HP-nya berapa jam, seperti itu nggak benar. Kalau memang dia digaji dari hitungan jam itu, kalau dia digaji dari hitungan jam, ini kedisiplinan itu penting sekali dalam hal ini. Baik, kemudian kalau pengen tobat bagaimana? Ya jangan diambil bagian yang haram tadi, atau diam-diam atau dikembalikan. Sudah ada, saya gaji, misalnya saya gaji 2 juta, sudah saya ambil 1.500.000 saja deh. Kenapa? Saya sering telat. Tapi itu pun demikian juga nggak boleh diterus-teruskan begitu, karena ganggu berjalannya pendidikan. Belajar mengajar akan terganggu dengan modelnya orang-orang seperti ini. Tobatnya ya dikembalikan, biar jadi pelajaran buat yang lainnya. Mohon maaf, saya tidak berhak mengambil semuanya, karena hitungan jam, hitungan per jam. Kalau hitungannya jam seperti itu. Baik, kemudian apakah main qadha? Oh, enggak bisa, itu namanya ngerusak lagi. Bikin itu mengatur manajemennya orang itu, sehingga santri harus istirahat. Kalaupun harus mengqadha agar demi kehalalan, saya ingin menambah jam,
agar selama ini kekurangan jatah saya itu halal, maka komunikasi dengan manajemen. Jangan sampai seenaknya sendiri. Nanti gak ada aturan. Sudahlah, pagi ini saya nggak masuk, sore aja nak ya, sore. Ada sekolah sore jadinya. Nanti wah nggak, waktu kosong jam 2 malam begitu nanti ya. Nggak bisa, harus ikut manajemen aturan. Kalau tidak ya harus kembalikan. Ini adalah masalah halal haram loh ya, karena ini bukan kerja mengajar saja, kerja di kantor. Jangan dolim. Jika kerjamu melayani orang, misalnya urusan ini, ya melayani. Dan boleh meninggal, nggak boleh langsung pergi ke musola baca Quran 2 juz, haram itu. Baca Quran haram, ya itu modelnya. Harusnya melayani orang, apa itu masalah tanda tangan atau mungkin di kantor pos misalnya kan harus ada nyerahkan surat apa. Dia harus kerja di situ, tak taunya dia sholat duha sama baca Quran 2 juz, haram itu. Kalau pengen ibadah nanti, ini ibadah, dia cari nafkah dengan kerja benar itu sudah ibadah. Ini bukan saja urusan ngajar-ngajar, bukan semuanya. Kalau memang misalnya minta di freeken, jadi harus akad dengan manajemennya, saya minta di freeken mulai jam begini sampai jam ini. Oke. Setelah itu mau ngapain saja suka-suka. Atau dalam seminggu saya hanya mampu 3 hari saja. Selebihnya saya tidak mampu, saya gunakan yang lain. Harus ada kesepakatan dong. Tidak seenaknya sendiri. Muridnya dikasih fotokopi, dia aja ngajar tempat lain. Lah ini kan kacau. Ini kan gaya guru-guru pemalas itu. Bahkan di sebuah sekolahan begitu, ada sekolah-sekolah yang kurang kontrol tuh begitu. Buat fotokopi, anak-anak suruh ngerjain, ustadznya pergi nyelinap kemana datang? Ngompreng. Naudzubillah, nggak boleh seperti itu. Kita perlu dengan Allah. Kita perlu kejujuran. Seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab.